Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunarwin Ismail. Saya dari program studi Matematika, jurusan Matematika, Universitas Negeri Gorontalo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan buku yang telah saya beda dengan judul Lead with Love, Cara Unik untuk Mendapatkan Kesuksesan Sejati. Jadi buku ini berisi tentang percakapan antara Ken sebagai narator dan Cullen Barrett sebagai narasumber. Jadi langsung saja, apa itu love? Jadi love adalah simbol dari Southwest Airlines yang merupakan bursa saham di New York yang dipimpin langsung oleh Cullen Barrett. Jadi penerbangan pertama kali dari maskapai penerbangan ini itu dari Love Field di Dallas, dan slogan iklan pertama kalinya pada tahun 1971 yang berbunyi Southwest Airlines, seseorang di atas sana mencintaimu. Jadi Southwest Airlines memiliki lambang hati pada tanda tangan dan kop suratnya, yang mana 40 tahun kemudian gambar hati ini juga masih ada pada pesawatnya. Jadi Southwest Airlines ini merupakan salah satu penerbangan yang menomorsatukan cinta, di mana mereka mengasihi karyawannya, mereka mengasihi pelanggannya, mereka menyukai pekerjaan mereka, dan mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Lanjut, apa itu kepemimpinan? Jadi di sini Cullen mendefinisikan apa itu pemimpin dan apa itu kepemimpinan. Nah, pemimpin adalah mereka yang dapat membuat perbedaan positif dalam pekerjaan dan lingkungan mereka bagi orang lain, terlepas apakah mereka itu berada dalam posisi manajemen. Jadi secara tidak langsung Cullen ini mencoba untuk merekrut pemimpin, tidak peduli peran apa yang akan mereka duduki. Kemudian apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, di mana kapan saja seseorang mencoba mempengaruhi perilaku, cara berpikir maupun perkembangan orang lain, maka ia telah mengambil peran sebagai seorang pemimpin. Cullen sendiri menganggap dirinya adalah seorang pemimpin walaupun dia adalah seorang manajer. Lanjut, itu adalah merayakan kesuksesan. Jadi merayakan kesuksesan adalah salah satu budaya dari perusahaan di Southwest Airlines, di mana mereka bertujuan untuk menghibur orang-orang meskipun hanya dengan memberi coklat. Jadi Cullen Barrett memiliki tim layanan pelanggan di mana bersama dengan staf pribadinya membantu kantor eksekutif untuk melacak setiap ulang tahun karyawannya, setiap ulang tahun perusahaan, kelahiran anak-anak, dan acara penting lainnya. Tim ini memastikan bahwa surat keluar pada setiap kesempatan, di mana kantor ini bahkan mengirimkan lebih dari 100.000 kartu ucapan ataupun surat di setiap tahunnya. Nah, dengan hal seperti ini, karyawan perusahaan ini memberitahu pelanggannya bahwa karyawan tersebut mencintai mereka atas upaya mereka, dan mereka ingin semua orang merayakan kesuksesan tersebut. Kemudian memiliki mentor. Menurut Cullen, menjadi seorang pemimpin haruslah memiliki mentor, di mana dengan memiliki mentor, Cullen lebih mengetahui tujuan atau arah hidupnya. Di sini Cullen memiliki mentor ialah ibunya sendiri, di mana ibunya memberikan golden rule kepada Cullen, yaitu perlakukanlah orang lain seperti orang lain itu memperlakukanmu. Nah, menurut Cullen, setiap orang berhak untuk diperlakukan dengan hormat, dan setiap orang berhak untuk melakukan orang lain dengan hormat. Sedangkan di dunia pekerjaan, Cullen juga memiliki mentor bernama Herb Kelleher, di mana Herb Kelleher ini adalah orang yang pertama kali ia temui ketika ia memulai karirnya. Nah, Cullen tidak menyangka dengan perbedaan yang ada antara ia dan Herb, mereka bisa bertahan selama 40 tahun lebih untuk bekerja sama. Lanjut, yaitu pemimpin yang melayani adalah bentuk cinta dalam aksi. Menurut Ken, Cullen adalah seorang pemimpin yang melayani, dan memandang kepemimpinan yang melayani adalah bentuk cinta dalam aksi. Akan tetapi Cullen menganggap julukan tersebut hanya akan membuat orang yang mendengarnya menganggap Cullen ini adalah manajer yang lemah. Jadi menurut Cullen, pemimpin yang melayani adalah tentang bagaimana memperlakukan pelanggan dengan tepat,
Jadi karyawan Southwest Airlines ini benar-benar memahami pelanggannya. Mereka akan menghargai keperluan pelanggannya dengan cara memimpin dengan melayani. Southwest Airlines menjadi satu-satunya maskapai penerbangan yang terus-menerus mencetak keuntungan, sedangkan maskapai lain itu dirugikan. Nah, kemudian mengenai pandangan Ken tentang pemimpin yang melayani adalah bentuk cinta dalam aksi, membuat Cullen merasa istilah tersebut akan membuat pelanggannya merasa ketakutan. Karena menurut Cullen, cinta bukanlah kata yang terlalu asing untuk digunakan di perusahaan di Amerika. Nah, faktanya mereka telah menerima beberapa pushback tentang subjek dari buku tersebut. Jadi, seperti yang sudah dibuktikan oleh Cullen Barrett sendiri, memimpin dengan melayani adalah rute bebas hambatan menuju kinerja optimal sebuah perusahaan. Kemudian di sini juga ada memahami pemimpin yang melayani. Julukan memimpin melayani menurut Cullen membuat para pelanggannya memandang rendah terhadapnya. Padahal pemimpin yang melayani yang mereka perlu ketahui adalah sebuah bentuk pemimpin di mana kepemimpinan itu terbagi atas menjadi dua, yaitu kepemimpinan strategis dan kepemimpinan operasional. Sedangkan kepemimpinan yang dipegang oleh Cullen Barrett sendiri itu adalah kepemimpinan strategis, di mana bentuk kepemimpinan ini berkaitan dengan visi dan tujuan, atau lebih fokus pada visi maupun tujuan. Kemudian Cullen ini selalu memastikan semua orang tahu kemana saja arah tujuannya, dan tentu saja ia harus mewujudkan itu. Kemudian itu ada bab 3 garis bawah. Jadi dalam perusahaan Southwest Airlines itu memiliki 3 garis bawah atau 3 poin utama. Yang pertama itu menjadi pemberi pilihan. Nah, menjadi pemberi pilihan adalah salah satu poin yang menjadi tantangan bagi Cullen, di mana dengan permintaan karyawan yang sangat mobile, kompeten, ia selaku manajer harus menemukan cara untuk menarik dan mempertahankan orang-orang terbaiknya. Cullen berusaha dengan segala cara untuk memberitahu karyawannya bahwa mereka penting dan diberdayakan untuk membuat perbedaan positif di setiap harinya. Kemudian poin kedua itu adalah penyedia pilihan. Menjadi penyedia pilihan biasanya harus menjadi perhatian utama semua orang. Dengan begitu, karyawan bisa memberi lebih banyak opsi atas apa yang disediakan di Southwest Airlines. Investasi pilihan. Ini adalah poin ketiga atau garis besar ketiga di Southwest Airlines. Investasi pilihan. Menurut Cullen, organisasi yang efisien dan tetap seperti itu merupakan salah satu yang dapat mengelola keuangan dengan tepat, sehingga perampingan atau meminimalkan karyawan bukanlah masalah bagi Cullen. Ia memperlakukan karyawannya sebagai mitra bisnisnya. Dengan begitu ia bisa melakukan penghematan biaya. Kemudian bab selanjutnya ialah menjadikan organisasi dalam bisnis sebagai mitra bisnis. Tidak ada keraguan dalam benak Cullen, ia menjadikan karyawannya sebagai mitra bisnisnya. Karena tanpa karyawan, Cullen tidak pernah membuat pelanggan raving fan atau menjadi sehat secara finansial. Jadi, pelanggan raving fan itu adalah pelanggan yang sangat senang dengan cara karyawan dari Southwest Airlines memperlakukan mereka. Nah, lanjut, pilihan masyarakat. Menurut Ken, pilihan masyarakat adalah salah satu poin yang harus ditambahkan untuk menjadi kriteria di suatu perusahaan dengan untung yang besar, karena ini tentang tanggung jawab sosial. Jadi di Southwest Airlines tidak hanya peduli dengan orang-orang mereka, pelanggan mereka, dan kesejahteraan finansial mereka, tetapi juga tentang bagaimana memberikan feedback kepada masyarakat atau warga dari Southwest Airlines itu sendiri. Cullen selalu mendorong karyawannya untuk selalu aktif di komunitas perusahaannya ini. Ia ingin masing-masing dari mereka menjadi pilihan masyarakat. Menurut Cullen, bekerja di perusahaannya adalah tentang apa yang dilakukan oleh karyawannya, bukan siapa mereka. Baik, bab selanjutnya itu adalah visi yang menarik. Jadi, di Southwest Airlines, menurut Cullen, visi yang menarik itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah tujuan yang signifikan. Nah, tanpa tujuan yang signifikan, pemimpin dalam organisasi hanya akan fokus pada agenda dan urusan pribadi mereka sendiri. Jadi menurut
Cullen, tujuan yang signifikan adalah sesuatu yang diutamakan daripada tujuan jangka pendek seperti laba. Walaupun bisnis mereka ini hanyalah sekedar maskapai penerbangan, tetapi itu memfokuskan karyawannya untuk melayani pelanggannya. Menjadi maskapai yang aman dan tepat waktu dengan harga yang murah bisa mendatangkan keuntungan bagi Cullen. Kemudian poin kedua, gambaran masa depan. Jadi gambaran Southwest Airlines tentang masa depan adalah setiap orang Amerika memiliki kebebasan untuk terbang, baik bersama teman, bersama rekan bisnis atau kerabat pada saat-saat bahagia maupun sedih. Dan untuk mewujudkannya, mereka memperhatikan biaya penerbangan mereka agar tetap rendah atau memiliki tarif yang rendah, sambil mempertahankan cara pelayanan penerbangan yang efisien dan andal. Kemudian nilai yang jelas. Bagi Cullen, prioritas tertinggi untuk semua karyawannya adalah keselamatan yang tidak dikompromikan. Selain itu, perusahaan ini telah mengidentifikasi 3 nilai utama, yaitu warrior spirit, servant heart, dan fun-loving attitude. Jadi warrior spirit itu adalah memiliki semangat juang untuk menjadi sukses. Kemudian servant heart, di mana servant heart ini adalah hasrat untuk melayani orang lain. Cullen ingin semua karyawannya mengikuti the golden rule yang ada, mematuhi prinsip dan memperlakukan orang lain dengan hormat, mengutamakan orang lain, bersikap egaliter, kemudian menunjukkan pelayanan pelanggan yang produktif dan merangkul keluarga Southwest Airlines. Yang ketiga, fun loving attitude, di mana fun loving attitude ialah menikmati kehidupan kerja dari perusahaan Southwest Airlines ini, seperti halnya mereka menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Mereka ingin menunjukkan satu sama lain pada pelanggan dan kepada sesama karyawannya. Mereka ingin pelanggannya merasa seperti anggota keluarga besar dari Southwest Airlines. Kemudian bagaimana kepemimpinan yang melayani bisa bekerja? Nah, kepemimpinan yang melayani bisa bekerja ketika semua orang tahu apa tujuan kita, apa yang ingin kita capai, dan apa yang ada pada diri kita. Dengan begitu, kita akan senantiasa bisa melayani pelanggan kita. Begitulah menurut Cullen. Kemudian mendefinisikan cinta, di sini Cullen mendefinisikan cinta sebagai kesabaran ketika membantu orang lain yang kurang beruntung dengan menunjukkan kepada mereka bahwa kita peduli dengan masalah mereka. Kemudian cinta sebagai kebaikan ketika menemukan cara untuk membuat orang lain tersenyum dan ketika membuat orang menyadari betapa mereka dicintai, dikagumi, dan dihormati. Dalam buku ini Cullen juga menyebutkan beberapa komponen cinta. Yang pertama itu ada kesabaran, kebaikan, kemurahan hati, sopan santun, kerendahan hati, tidak mementingkan diri sendiri, ketidakberdayaan, dan ketulusan. Nah, bab selanjutnya itu adalah mempertahankan budaya. Menurut Cullen, budaya di perusahaannya sangat penting, sehingga mereka membentuk Company Culture Committee atau CCC atau Triple C. Jadi CCC ini adalah grup yang didedikasikan untuk melestarikan budaya Southwest Airlines untuk saat ini dan masa depan. Grup ini menekankan budaya barat daya pada masing-masing karyawannya. Ya, yang terakhir itu perbedaan antara melayani diri sendiri dan kepemimpinan yang melayani. Jadi Cullen merasa bahwa kepemimpinan adalah panggilan tertinggi. Bahkan bagi Cullen, posisi kepemimpinan yang ia miliki saat ini adalah yang paling utama dari semua pemangku kepentingan dalam perusahaan Southwest Airlines, seperti karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan pemegang saham. Dengan begitu, Cullen mengidentifikasikan perbedaan antara melayani diri sendiri dan kepemimpinan yang melayani, di mana pemimpin yang melayani dirinya sendiri akan memikirkan dirinya sendiri. Sedangkan kepemimpinan yang melayani adalah pemimpin yang tahu persis di mana posisinya dan tahu persis posisi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Ini terjadi karena kepemimpinan yang melayani lebih senang menerima kritikan ataupun umpan balik dari orang lain, sedangkan yang melayani diri sendiri itu tidak suka kritikan. Nah, itulah presentasi dari buku yang telah saya bedah. Itu judulnya The Tweed Love.
Jadi yang bisa saya simpulkan bahwa menjadi seorang pemimpin bukanlah tentang kedudukan atau posisi kita, akan tetapi bagaimana kita memimpin dengan menggunakan perasaan, menggunakan cinta dalam memimpin sehingga kita dapat melayani orang lain. Nah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.